Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di hari ini, di hari yang mulia, di tempat yang mulia, Allah masih hidupkan kita, Allah masih sehatkan kita, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk duduk dalam majlis yang mulia pada hari yang istimewa ini. Selawat beriring salam tentu tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia, Nabi kita, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Beberapa puji dalam genggaman beliau, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 yang tadi telah dibacakan, Allah menyampaikan kepada kita, sungguh telah ada dalam diri Rasul itu contoh yang baik, uswatun hasanah, contoh yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita mengingatkan kembali tentang kisah Nabi, tentang kelahiran Nabi, bagaimana Nabi, di mana Nabi dilahirkan, siapa bundanya Nabi, siapa ayahnya Nabi, siapa yang menyusukan Nabi, kemana Nabi hijrah, dan lain sebagainya. Maka disebutlah ketika itu dengan sebutan memperingati. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ingatkanlah, karena memperingati itu, mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang lebih pantas untuk diingatkan? Hari ini kita tidak perlu diingatkan tentang sawah dan ladang, tak perlu kita diingatkan ke kantor, karena kebutuhan kita makan dan minum. Tapi ada yang kita lupa, mengingatkan yang mulia, mengingatkan sebuah contoh yang mulia, uswatun hasanah, yaitu baginda
yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Dimulai kisah itu sebelum Nabi dilahirkan. Lahir beliau siangnya Ahad, besoknya Senin, hari Senin. Disebut tahun itu tahun gajah. Masehinya 571 Masehi. Bunda bernama Aminah, ayah bernama Abdullah. Pertemuan Abdullah dengan Aminah, lahirlah Muhammad. Lahir Muhammad, yang mana Muhammad ini lima sampai waladaka bi Muhammad. Ditanya orang, kenapa kau kasih nama anakmu, cucumu, atau keponakanmu ini dengan Muhammad? Lima samaita waladaka bi Muhammad liyahmida ala samai wal ard, agar dia nanti terpuji di langit sana dan terpuji di bumi ini. Hamada yuhammidu Muhammad, orang terpuji. Ketika bertemu Abdullah dan Aminah, maka lahirlah Muhammad. Hari ini kita pengen generasi yang baik. Kita pengen pemuda-pemuda yang hijrah, yang kembali ke surau, yang kembali ke masjid. Bagaimana kita nak kembalikan ini anak ke surau dan ke masjid? Ayahnya bukan Abdullah, ibunya tidak Aminah. Kita pengen anak yang soleh dan solehah, tapi kita tak menjadi Abdullah. Kita pengen anak ini solehah, tapi bunda tak menjadi Aminah. Abdullah adalah hambanya Allah, budaknya Allah. Bagaimana anak ini sholat sedangkan ayah tak pernah sholat? Bagaimana anak ini kan memakai jilbab, bundanya tak menutup aurat? Inilah rumus yang kita pakai. Ayah Abdullah, bunda Aminah dikasih oleh Halimah Sa'diyah, lingkungan yang memiliki sifat kelembutan. Hari ini kita punya anak dan kemenakan, tentu harapan anak yang soleh dan solehah, kemenakan yang baik, yang berbudi pekerti, yang elok. Bagaimana kita nak mengembalikan, lahirkan kembali ini Muhammad? Maknanya lahirkanlah sifat Muhammad, lahirkan sifat Muhammad. Jadilah ayah Abdullah, jadilah bunda Aminah, jadilah datuknya Abdul Muttalib, orang yang selalu menuntut dan menuntut, belajar dan belajar kebaikan. Jadilah pengasuhnya Halimah Sa'diyah, lahir Muhammad. Maka hari ini khatib menyampaikan, lahirkan kembali itu Muhammad. Bagaimana maksud melahirkan Muhammad? Lahirkan kembali sifatnya Muhammad. Ketika Muhammad telah dilahirkan, berubah keadaan. Halimah datang membawa Nabi yang mulia dengan kondisi miskin, onta yang kurus, air susu yang sedikit, diminta bawa. Ada keraguan dalam bunda Aminah. Ini orang datang miskin, ontanya kurus, air susunya sedikit. Apakah nanti anakku bisa hidup? Apakah anakku nanti akan sehat? Tapi Halimah Sa'diyah punya sir kelembutan, punya hati yang luar biasa, keinginan untuk membawa Muhammad. Bawa Muhammad. Digendong Nabi, dibawa ke rumah, berubah keadaan. Yang onta kurus menjadi gendut, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan yang gersang menjadi subur, ternak yang sedikit menjadi banyak, beranak pinak, air susu yang sedikit menjadi deras. Berubah keadaan. Kenapa bisa berubah? Karena yang dia bawa itu Muhammad, bukan anak sembarang anak, bukan manusia sembarang
lingkungan menjadi subur, lingkungan menjadi nyaman. Inilah Muhammad. Maka hari ini kita bawalah ini Muhammad ke rumah kita. Bawa Muhammad dalam artian, dalam makna, bawalah sifat Muhammad itu ke rumah kita. Bawalah Muhammad itu ke kantor, bawalah Muhammad itu ke kampus. Mau kemana kita bawa? Bawa dia. Kita seorang pemimpin, bawa Muhammad. Kita seorang pedagang, bawa Muhammad saat berdagang. Bawa Muhammad saat menjadi penyuluh, bawa Muhammad saat jadi penceramah. Bawalah Muhammad ini amat tentang maknanya, bawalah sifat Muhammad ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selesai masalah. Mau jadi TNI, bawa Muhammad. Jangan tinggalkan sifat Muhammad. Mau jadi polri, bawa Muhammad. Kenapa rusak kampung? Bisa rusak. Penceramah bisa rusak karena Muhammad ditinggalkan. Polisi bisa rusak karena Muhammad tak diabaikan. Tentara bisa rusak karena sifatnya tak dimasukkan Muhammad ke dalam diri maupun instansi dan sebagainya. Bawa, jangan ditinggal. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sifatnya siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Selesai masalah saudara. Karena ditinggalkan Muhammad, rusak kampung, rusak negara, rusak adat, rusaklah tetangga, rusaklah jorong, nagari, kabupaten, provinsi, negara. Kalau Muhammad itu tak ada lagi dalam diri, yang ada hanya sifat-sifat yang terjadi. Bawalah Muhammad. Bagaimana kita saat berdagang? Jujur. Biar kurang dagangannya, asal nanti dibawa ke surga karena dagangan. Saking jujurnya Nabi Muhammad, amanah, dipercaya. Tinggalkan barang para Nabi. Ya Muhammad, ini barangku, ini hartaku, ini orangku, ini emasku. Siapa yang menitipkan? Orang kafir. Hari ini adakah kita dipercaya? Hari ini adakah orang percaya dengan kita? Jangan kalau orang lain, anak kita pun mungkin tidak percaya lagi dengan kita. Amanah, sifatnya Muhammad telah dibuang dalam diri kita. Uswatun hasanah. Ini kaum muslim berbahagia. Lahirkan kembali itu Muhammad. Bawalah Muhammad kemana pergi. Muhammad jadi pemimpin? Ya, pemimpin yang ada. Muhammad jadi panglima? Ya, dia yang merentahkan pengangkat senjata, dia yang terdepan. Pemberani bukan sembarang pemberani. Dia perintahkan, dia terdepan. Suruh lari, dia dulu terdepan. Ani Muhammad. Bagaimana kau mesti berbahagia? Nabi ini bukan sembarang nabi. Dulu awal mula Adam diciptakan, nama beliau telah tertulis dulu kala. Satu pohon yang amat besar, amat sangatlah besar. Sehingga malaikat pun heran, ini pohon berapa triliun tahun hidupnya. Di dalam pohon itu tertuliskan minha min dawwah. Ini Nabi kita bukan sembarang nabi. Namanya tertulis besar di satu pohon. Dan beliau juga nabi penutup. Tak ada lagi nabi sesudahnya. La nabi ba'da. Tak ada lagi nabi. Maka apabila ada orang yang mengaku nabi hari ini, maka itu adalah kesesatan yang nyata. Kaum muslim yang berbahagia, kalau disebut cerita nabi, kalau direntang kisah nabi, bisa panjang. Boleh kita bawa ke gumpalan benang dan kita ambil daripada inti-inti sana. Kita hidup ikut Muhammad, mau mati ikut juga Muhammad. Bagaimana Muhammad? Muhammad memiliki sifat yang mulia. Bagaimana Muhammad saat kaya? Mudah berbagi, anak yatim, anak terlantar. Ini orang kaya. Bagaimana saat Nabi kita saat dia susah? Dia bersabar, dia tetap berzikir. Maka apabila kita nak mengharapkan redha Allah, nak mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsiran, banyak-banyaklah berzikir. Jangan tinggalkan Muhammad.
Lahirkan sifat Muhammad, bawa sifat Muhammad ke kampus, bawa sifat Muhammad saat jadi pemimpin, bawa sifat Muhammad ke pasar. Jangan menimbang dalam timbangan yang tak elok, menimbanglah timbangan yang bagus. Bawa Muhammad jadi saat jadi pemulu. Ini Muhammad itu pelana jadi pandai disebut orang di kampung. Jadi wali nalari, jadi camat, jadi kapolri, jadi TNI, jadi penceramah pun. Jangan tinggalkan sifat Muhammad, karena ini kunci keselamatan dunia sampai ke akhir. Siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Kaum yang berbahagia, banggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh mulia yang mulia. Dulu ketika Nabi bersama sahabat, Nabi berkata, aku rindu dulu dengan saudaraku. Ikhwani, tanya sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau, teman engkau? Kalian adalah sahabatku, tapi ada yang kurindukan. Siapa ya Rasulullah? Mereka hidup jauh dari zaman aku, mereka tak berjumpa dengan aku, mereka hidup jauh dari tempat aku, mereka tak pernah berjabat tangan dengan aku, mereka tak pernah mendengar ayat dari aku, hadis dari aku, tapi mereka beriman kepada aku. Semoga kita yang jauh dari Mekah dan Madinah, semoga kita tak pernah melihat wajahnya yang mulia, semoga kita tak pernah berjabat tangan dengan beliau, tapi kita dirindukan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tambah dan tambah lagi iman dan yakin kita. Sifat Muhammad bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Bagaimana kita mencontohkannya? Dengan kembali menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana saat dia lahir, bagaimana beliau jalan, bagaimana beliau menatap, bagaimana dia berkata, bagaimana beliau minum, bagaimana beliau makan, bagaimana dia bertetangga, bagaimana beliau dengan anaknya, bagaimana beliau dengan sosok masyarakat beliau di Madinah. Menyatukan, bukan memecah belah. Itu piagam Madinah. Menyatukan, bukan memecah belah. Bukan memecah belah manusia, tapi menyatukan. Di sana bukan hanya orang Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, berbeda-beda kondisinya, ekonominya, bentuknya, rupanya, berbeda-beda status ekonominya. Nabi menyatukan. Apa kata Al-Quran? Ku jadikan kamu daripada diri yang satu. Kita satu. Kalaupun kita tidak satu dalam kalimat, kata masih satu, sama-sama manusia. Ada pun kita bukan sama-sama manusia, ada yang sebagian jadi binatang Allah ciptakan, ada yang jadi tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan. Tetap kita menghormati, tetap kita menyayangi, memuliakan dalam artian jangan merusak, jangan membunuh, jangan menyakiti binatang-binatang yang ada. Kamu mesti berbahagia. Inilah Islam. Datang dia untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau kita tak peduli, tak apa. Kalau kita tak mau, tak apa. Kita yang akan merasakan kesenangan maupun kesusahan dunia maupun akhirat. Uswatun hasanah, yaitu Nabi yang mulia, jadi contoh suri teladan. Semoga kita mudah untuk mengikuti beliau. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.